Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adis Marsela MPD. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit di dalam pembelajaran akuntansi. Selamat menyaksikan. Yang perlu kita ketahui sebenarnya ini adalah konsep kesatuan suatu usaha. Jadi, seorang pencatat atau akuntan itu hanya fokus kepada perusahaannya saja, tidak memperdulikan si pemilik perusahaan. Karena apabila pemilik perusahaannya terlalu terkenal, kita tidak berarti harus mencatat pemiliknya, tetapi mencatat transaksi yang ada di perusahaannya. Contohnya Bill Gates. Bill Gates mempunyai perusahaan bernama Microsoft. Nah, yang kita catat adalah transaksi-transaksi yang berada di perusahaan Microsoft tersebut, bukan tentang Bill Gates-nya. Mau Bill Gates beli mobil, beli rumah, mau nikah, itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan, kecuali Bill Gates menggunakan uang dari perusahaan Microsoft, itu baru dicatat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pengklasifikasian akun atau umumnya sih ada 5 ya, ada 5 klasifikasi akun. Yang pertama itu adalah aset. Nah, yang pertama adalah aset. Aset ini kalau kita sebut adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau resources yang bakal dimiliki perusahaan untuk mendapatkan berbagai keuntungan ke depannya. Jadi bahan utamanya nih ketika perusahaan ingin berdiri, mereka harus punya aset-aset gitu. Contohnya adalah cash, kemudian supplies atau perlengkapan, kemudian ada gedung atau building, kemudian ada piutang atau account receivable. Nah, selanjutnya adalah liabilities atau hutang kepada pihak luar yang disebut kreditor. Nah, di dalam liabilitas ini sering kita dengar berbagai akun yang ujungnya itu ada payable-nya gitu. Contohnya account payable, kemudian notes payable, atau weeks payable atau hutang gaji gitu. Jadi yang unsur-unsur ada payable-nya itu bisa kita sebutkan kewajiban atau liabilities. Nah, kemudian selanjutnya adalah ekuitas. Nah, ekuitas ini atau hak pemilik modal terhadap aset perusahaan. Jadi yang punya modal, dia naneminnya di perusahaan, nah kita sebut sebagai ekuitas. Misal Mr. Edi Capital atau Mr. Edi Drawing, di mana dia nanemin modalnya, kemudian dia mengambil modalnya untuk keperluan tertentu, atau dalam PT gitu ada yang namanya dividen. Nah, nanti kita bahas lagi deh. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya pendapatan, atau di sini kita sebut peningkatan dalam ekuitas karena perusahaan melakukan penjualan produk dan jasa. Jadi transaksi-transaksi operasional yang ada di perusahaan tersebut yang menghasilkan uang, nah itu bakal masuk ke dalam pendapatan. Contohnya nih, kita menjual sebuah produk di perusahaan tersebut, kemudian dapat uang. Nah, kita nyatetnya di pendapatan. Atau kita ngejual jasa di suatu perusahaan jasa ya. Nah, kita bakal dapat uang atau earned atau revenue. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya beban atau kita sebut dengan expense. Nah, beban ini merupakan penggunaan aset untuk mendapatkan pendapatan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu gitu ya, pasti kita akan mengeluarkan suatu hal juga gitu. Jadi imbang. Nah, berbagai beban-beban tersebut kita catat di beban. Misalnya beban sewa gedung, atau beban gaji, atau utilities, atau ya beban-beban lain yang itu mempengaruhi operasional perusahaan, dan itu bakal dicatat. Nah, tanpa kita sadari ini terpisah ya menjadi 2 bagian. Ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian atas itu ada aset, liabilities, kemudian ekuitas. Nah, itu bakal dicatat di dalam laporan keuangan yang kita sebut dengan laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu income statement yang isinya adalah pendapatan dan beban. Nah, ini bakal berisi tentang laba rugi gitu, bakal nyatet pendapatan dan beban. Kalau pendapatannya lebih besar, maka akan untungkan dan tentu bakal mempengaruhi modal perusahaan bakal nambah. Tapi kalau dia rugi, lebih besar beban daripada pendapatan, maka ya bakal ngaruh juga ke ekuitasnya, ke modal perusahaan, bakal
berkurang gitu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke double entry accounting. Nah, sebelum kita masuk ke double entry accounting, kita harus tahu dulu nih, siapa sih sebenarnya yang nyiptain double entry accounting ini gitu kan. Nah, dialah yang disebut dengan Luca Fazioli. Nah, karena sebelum adanya double entry accounting ini, ada yang namanya single entry accounting. Namun double entry accounting ini lebih memudahkan kita. Jadi bakal bakal balance gitu, bakal seimbang. Kita receive, menerima, dan kita juga bakal memberi. Kita menerima di debit dan kita bakal memberi di kredit. Jadi ada dua sisi gitu, left side receive debit atau right side give kredit. Jadi kedua sisi itu harus sama-sama dicatat, tidak ada satu sisi yang tidak saling melengkapi gitu. Nah, masih agak ribet ya, nantilah kita bakal masuk ke contohnya nih sebentar. Nah, selanjutnya logika debit kredit itu sendiri ternyata ada hubungannya nih dengan 5 klasifikasi akun yang telah kita bahas sebelumnya. Aset, liabilities, owner equity. Nah, kalau aset itu bakal bertambah di sebelah debit dan bakal berkurang di sebelah kredit gitu. Liabilities atau kewajiban itu akan berkurang di sebelah debit dan bertambah di sebelah kredit. Begitu juga dengan owner equity, bakal berkurang sebelah debit dan bertambah sebelah kredit. Nah, selanjutnya adalah income statement account yang isinya tentang apa tadi coba? Ada namanya pendapatan dan beban. Nah, kalau kita perhatikan, pendapatan itu bakal berkurang sebelah debit dan bertambah sebelah kredit, sedangkan beban itu sama dengan aset, dia bakal bertambah sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Jadi logika aset dan beban ini sama nih, dia bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Sedangkan revenue atau pendapatan itu bakal sama dengan logikanya liabilities dan owner equity, yang berkurang sebelah debit dan bertambah sebelah kredit. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, misalnya nih, Toko Sejahtera membeli komputer Rp 5 juta tetapi ngutang komputer. Nah, komputer ini masuk apa sih? Masuk ke aset kan? Ke aset atau aktiva. Nah, kalau aset tadi bertambahnya sebelah mana? Bertambah sebelah debit. Berarti kita catat si komputer ini di sebelah debit, yaitu 5 juta. Kemudian agak ke kanan sedikit. Itu namanya, karena dia ngutang, kita catat tuh sebagai account payable sebesar 5 juta di sebelah kredit. Jadi imbang tuh debit kreditnya. Dan itu akan berpengaruh juga di buku besar. Komputer bertambah sebelah debit sebelah kiri, kemudian account payable bertambah juga sebelah kredit gitu. Masuk ke contoh yang kedua, membayar sewa kantor sebesar 2 juta dengan tunai. Membayar sewa artinya kita membayar beban sewa gitu ya, beban sewa gedung atau apa. Nah, dengan tunai berarti cash kita berkurang. Ingat tadi logikanya, cash itu termasuk ke dalam aset. Aset itu berkurang sebelah kredit. Nah, maka kita akan mencatat cash sebelah kredit karena berkurang. Kemudian rent expense atau beban itu bertambahnya sebelah debit. Nah, itu juga bakal ngaruh ke buku besar. Tadi kan konsepnya beban dan aset itu sama ya, bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Oke, gitu logikanya. Selesai. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.